Saya Ariel, seorang anak laki-laki yang tinggal di dunia fantasi, tempat setiap orang menerima berkat berupa pekerjaan yang dianugerahkan oleh Dewi. Pekerjaan ini akan menentukan siapa mereka saat dewasa, dan diungkapkan pada usia 10 tahun. Hari ini adalah hari besar karena saya baru saja berusia 10 tahun, dan akan ditunjuk untuk pekerjaan baru. Orang tua dan kakak perempuan saya sangat bersemangat. Semua orang membayangkan pekerjaan keren apa yang akan saya dapatkan, tetapi saya sendiri tampaknya tidak tertarik dengan seluruh sistem ini. Setelah sarapan, seluruh keluarga dengan cepat pindah ke gereja, tempat seorang pendeta berdiri di dekat altar, menyentuh anak laki remaja. Mungkin itu hal biasa di setiap dunia. Dia mulai memberitahu, setiap anak pekerjaan mereka, ada yang menjadi pandai besi, ada yang menjadi koki. Kakak perempuan saya mengatakan kepada saya bahwa pekerjaan juga dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua. Jadi, mungkin saya akan mendapatkan sesuatu yang sangat keren. Ketika giliran saya tiba, saya melangkah ke arah pendeta. Orang di sekitar mulai berbisik dengan gembira tentang pekerjaan legendaris apa yang akan diterima anak ini, karena ibunya adalah seorang pendekar pedang suci, dan ayahnya adalah seorang penyihir agung. Pendeta itu bersemangat karena mendapat kesempatan untuk menyentuh anak laki-laki lain. Tetapi ketika dia menekan dahi saya, dia bingung, karena tidak ada yang terjadi. Akhirnya, dia menatap saya dengan iba, dan mengatakan bahwa saya dilahirkan tanpa pekerjaan. Beberapa hari berlalu, orang tua saya mencoba mengangkat semangat saya, dengan mengatakan bahwa saya tidak perlu khawatir mencari pekerjaan, dan bisa tinggal di ruang bawah tanah mereka selamanya. Tetapi saya tidak benar-benar khawatir untuk diri saya sendiri. Saya memberitahu keluarga bahwa saya tidak tertekan, dan menegaskan bahwa saya telah berlatih ilmu pedang sejak kecil. Saya telah mengasah keterampilan saya dari hari ke hari. Dan tentu saja, akan jauh lebih mudah jika saya memiliki pekerjaan sebagai pendekar pedang. Tetapi bahkan tanpanya, saya masih bisa melangkah keluar ke dunia sendiri berdasarkan latihan keras saya dengan ibu saya yang kuat. Keluarga saya menghela napas lega, sementara saya pergi keluar sendirian dan kebetulan mendengar kebisingan dari lapangan latihan. Di sana, saya melihat dua pria sedang berlatih pedang satu sama lain. Meskipun teknik dasar mereka tampak lemah, hanya dengan diberkati pekerjaan sebagai pendekar pedang sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi pejuang yang hebat. Mereka melihat saya sedang menonton dan bertanya, mengapa saya berdiri di sini? Saya menjawab bahwa saya datang untuk berlatih, yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir bahwa seorang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak akan pernah bisa melawan pendekar pedang sejati, dan menunjukkan kemampuan mereka, dengan menebas secara sembarangan satu sama lain. Namun, saya sama sekali tidak terkesan dan bertanya, apakah mereka ingin berlatih melawan saya? Kedua pria itu mengira saya bercanda, tetapi tetap setuju. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, pria itu bertanya, apakah saya setidaknya memiliki pelindung ilahi? Tidak seperti pekerjaan, setiap orang dilahirkan dengan pelindung ilahi, seperti perisai yang melindungi mereka dari cedera, tetapi itu bisa kedaluarsa atau dihancurkan oleh seseorang yang lebih kuat. Saya mengangguk mengonfirmasi bahwa saya memilikinya, yang berarti pria itu sekarang bisa menyerang dengan kekuatan penuh tanpa takut membunuh saya. Namun, saya mengatakan kepadanya, bahwa saya tidak membutuhkan pelindung ilahi, untuk mengalahkan bocah seperti dia, yang membuat pria itu marah, menyerang saya, dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Saya dengan mudah menangkis serangan itu, membuat bocah itu terkejut dan mulai mengayunkan pedangnya secara sembarangan. Tetapi saya masih memblokir dan menangkis setiap serangannya. Pria itu mulai putus asa, dan temannya melompat dari belakang untuk menjatuhkan saya. Tetapi, saya terlalu cepat dan berhasil menghindar. Saya menyadari bahwa, dibandingkan dengan ibu saya, orang-orang ini bukan apa-apa. Jadi, 2 lawan 1 mungkin akan menjadi pertarungan yang lebih menarik. Dengan pemikiran itu, saya menyerang mereka, dan menjatuhkan satu orang dengan tusukan gagang pedang ke dagunya, sementara yang lain kehilangan keseimbangan, karena tersandung temannya dan juga dirobohkan. Keduanya mulai menangis dan mengeluh seperti pecundang yang pahit. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut merah masuk dan menyuruh kedua idiot itu diam, karena jika ini medan perang, mereka pasti sudah lama mati. Saya tidak mengenalinya, tetapi anak laki-laki berambut merah itu tampaknya mengenal saya ketika dia langsung mendatangi saya dan menantang saya untuk bertarung. Dia berpikir bahwa saya hanya mengalahkan 2 orang remeh ini, karena saya memiliki bakat alami dari ibu saya, pendekar pedang suci. Tetapi karena saya adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan dan gagal, saya tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan seseorang yang memiliki pekerjaan dan telah dilatih dengan baik. Anak laki-laki berambut merah itu akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah putra Kapten Evans, kepala penjaga desa. Saya tiba-tiba teringat kapten itu ketika dia datang meminta bantuan ibu saya, tetapi anak laki-laki ini sama sekali tidak terlihat seperti pria tangguh yang pernah saya lihat. Dia mengeluh tentang bagaimana ibu saya selalu dianggap sebagai yang terkuat, meskipun ayahnya juga seorang pendekar pedang profesional. Jadi pada akhirnya, untuk melihat keluarga siapa yang lebih baik, dia akan mengalahkan saya dalam pertarungan. Keduanya mengambil posisi, dan pertarungan akhirnya dimulai.
Anak laki-laki berambut merah itu segera menyerang dengan gencar, mencoba melancarkan pukulan yang menentukan sesegera mungkin. Tetapi saya sudah berlatih dengan ibu saya sejak lama dan juga memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Kecepatan kami luar biasa saat kami berdua melesat melintasi lapangan latihan, menyerang satu sama lain, membuat kedua bocah itu terhuyung-huyung di tanah. Saya menyadari bahwa meskipun anak laki-laki berambut merah itu jauh lebih kuat daripada kedua orang bodoh itu, dia bertarung dengan amarah, yang membuatnya rentan. Saya mencoba mencari celah sebelum menyerang, tetapi anak laki-laki berambut merah itu sudah siap, dan menggunakan serangan tebasan udaranya yang spesial. Saya menangkis satu tebasan, tetapi yang lainnya mengenai dada saya, melemparkan saya ke tanah. Saya terkejut dan bertanya, teknik macam apa itu? Tetapi anak laki-laki berambut merah itu bersikeras, bahwa itu adalah keterampilan yang tidak akan pernah bisa dipelajari oleh seorang yang tidak memiliki pekerjaan seperti saya. Beberapa hari telah berlalu sejak kekalahan itu, tetapi api baru telah menyala dalam diri saya. Saya pergi ke hutan dengan pedang saya, dan mulai berlatih sendiri pada boneka. Dan setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya berhasil menciptakan kembali tebasan ganda yang telah mengalahkan saya sebelumnya. Tetapi bahkan sebelum saya sempat merayakannya, seekor goblin menyerang saya dari semak-semak. Tetapi itu bukan lawan saya. Karena saya berbalik, melancarkan teknik tebasan ganda, segera menjatuhkan goblin itu. Saya merasa bersemangat tentang teknik baru yang saya pelajari ketika tiba-tiba, raungan keras bergema dari dalam hutan, membuat saya gemetar hingga ke tulang. Saya segera memutuskan untuk lari kembali ke desa, untuk memberitahu penjaga. Tetapi saya juga mendengar teriakan seorang anak laki-laki, yang membuat saya berhenti. Saya menyadari bahwa anak laki-laki itu mungkin dalam bahaya, dan akan terlambat jika menunggu penjaga datang. Jadi, saya memutuskan untuk pergi sendiri ke hutan. Saya berjalan diam-diam sebentar, dan akhirnya menemukan seorang anak laki-laki yang terluka, yang ternyata adalah pria berambut merah, yang telah mengalahkan saya dalam latihan. Dia tampak babak belur, darah mengalir di sekujur tubuhnya, mengacungkan pedangnya ke arah musuh, yang ternyata adalah hobgoblin raksasa. Bahkan saya belum pernah melihat yang asli, karena mereka tidak pernah mendekati desa. Saya bertanya-tanya, apakah saya harus lari mencari bantuan, karena saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk mengalahkan monster itu, tetapi saya menyadari bahwa anak laki-laki berambut merah itu pasti akan mati jika saya pergi. Akhirnya saya memutuskan dan menyelinap di belakang hobgoblin. Dan tepat sebelum monster itu bisa menghabisi anak laki-laki berambut merah, saya melancarkan tebasan ganda yang kuat, merobek goblin itu, dan membunuhnya seketika. Anak laki-laki itu terkejut melihat hobgoblin mati di tanah. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa saya telah menggunakan serangan, yang hanya bisa dia pelajari, setelah bertahun-tahun berlatih, dan bantuan dari pekerjaannya. Saya memberinya sedikit air suci untuk pulih. Dan segera setelah itu, dia bertanya, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya menjawab bahwa serangan saya tidak ada hubungannya dengan memiliki pekerjaan. Siapapun dengan keterampilan, kecepatan, dan kekuatan yang cukup dapat menirunya. Saya menjelaskan bahwa, setelah kalah oleh tebasan ganda miliknya, saya menganalisisnya dengan sangat cermat dan berlatih berulang kali untuk memahami dasar-dasarnya. Jadi, sekarang saya bisa memodifikasi serangan itu sesuka hati. Anak laki-laki itu masih tidak percaya dan menantang saya untuk bertarung lagi, dan saya dengan senang hati menerimanya. Keduanya berdiri berhadapan dan menggunakan keterampilan mereka secara bersamaan. Yang mengejutkannya, saya tidak hanya berhasil menangkis tebasannya, tetapi juga menambahkan tebasan ketiga yang mengenai tubuhnya, dan melemparkannya ke tanah. Putra kapten itu sangat marah, tetapi saya menjelaskan bahwa saya tidak terikat oleh keterampilan apapun yang memiliki batasan. Jadi, satu-satunya batasan saya adalah kekuatan dan keterampilan, yang berarti saya bisa menambahkan sebanyak mungkin tebasan yang saya inginkan, jika saya cukup terampil. Dia bangkit dan terlibat dalam pertarungan cepat lainnya, tetapi kali ini, dia terkena tebasan ketiga yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia terlempar ke tanah lagi ketika saya menyatakan kemenangan dan pergi. 5 tahun telah berlalu sejak hari itu, dan saya akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Brea, kerajaan yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Baik ibu saya maupun Kapten Evans dilatih di Brea, dan saya ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, seperti mereka. Dalam perjalanan, saya bepergian dengan beberapa orang asing, 2 di antaranya adalah pendekar pedang tingkat tinggi. Pria itu memiliki pekerjaan gladiator, sementara wanita itu terkenal dengan pekerjaan dual swordsman. Keduanya juga ingin mengasah keterampilan mereka di Brea, tetapi mereka tampaknya tidak cocok dan selalu bertengkar. Kusir kuda menyuruh mereka tenang karena mereka semua akan pergi ke tempat yang sama, tetapi pria itu terlalu mendominasi dan ingin mengirim wanita itu kembali ke dapur. Namun, sebelum mereka bisa bertengkar lebih jauh, kusir berteriak agar mereka menyiapkan senjata karena ada masalah. Saya dengan tenang melihat ke atas dan menemukan sekelompok orc dengan pemimpin raksasa mereka menghalangi jalan, jelas tidak berniat membiarkan kami pergi hidup-hidup. Kedua anak di kereta ketakutan dan meminta sang pejuang untuk menyelamatkan mereka. Namun sang pejuang, seperti namanya,
Adalah seorang pengecut dan pengecut, menyatakan bahwa dia tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain dan melompat dari kereta kuda, dan melarikan diri. Wanita itu mengikutinya mengklaim bahwa di dunia ini, setiap orang, untuk dirinya sendiri. Kusir kuda khawatir, bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari kerumunan dengan kereta dan penumpangnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, saya turun dari kereta tanpa sepatah kata pun, dan mulai bergerak maju ke arah monster-monster itu. Kusir menyuruh saya mundur dan melarikan diri, untuk menyelamatkan diri. Tetapi saya mengabaikannya sebelum menyerang Ors pertama dan menusuk jantungnya. Kusir terkejut dengan kecepatan dan ketepatan saya yang luar biasa. Sementara saya hanya menggunakan teleportasi, terus-menerus menghilang dan muncul di depan orc, menjatuhkan mereka satu persatu. Sayangnya, saya dikepung oleh orc dari segala arah, yang berarti saya tidak bisa lagi menggunakan kemampuan meluncur saya. Namun, yang mengejutkan Kusir, saya menggunakan teknik legendaris yang disebut tarian pedang, di mana saya berputar seperti orang gila, menebas semua orang sekaligus. Kusir kuda tidak mengerti bagaimana saya bisa menggunakan skill itu, karena itu hanya digunakan oleh para pendekar pedang Princess Knight, dan mereka selalu wanita. Namun, saya tidak terikat oleh norma gender, karena saya ingin bergabung dengan komunitas pelangi. Jadi saya menyerang pemimpin orc, dengan cekatan menghindari serangannya sebelum melompat ke atasnya, dan menusukkan pedang jauh ke tengkoraknya, membunuhnya seketika. Akhirnya, saya kembali ke Kusir yang terkejut, dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke Brea. Sementara salah satu anak bertanya kepada saya apa profesi saya hanya menjawab bahwa saya tidak punya profesi, yang membuat semua orang sangat terkejut. Saya teringat 5 tahun yang lalu, ketika saya menunjukkan kepada ibu saya skill pedang ganda yang baru saya pelajari, dia mengira saya berfantasi. Tetapi ketika saya memberitahunya bahwa saya sedang berlatih untuk menyalin skill apapun yang saya lihat, dia sangat senang dan berjanji akan mengajari saya semua skill yang digunakan oleh profesi Princess Knight. Kembali ke masa kini, saya dibangunkan oleh Kusir, dan dia mengatakan bahwa kami telah tiba di Brea, negeri para pedang. Saya turun dari kereta kuda, dan menyaksikan pusat kota yang ramai dengan orang-orang yang mengenakan pedang di pinggang mereka. Saya menoleh ke Kusir dan bertanya, apakah dia adalah pendekar pedang tingkat tinggi. Awalnya, Kusir mengklaim bahwa dia hanyalah seorang kusir kuda, tetapi saya tahu bahwa hanya pendekar pedang yang terampil yang dapat mengenali gerakan yang saya gunakan di tempat. Kusir kuda mengakui bahwa dia adalah seorang paladin, profesi yang cukup bagus, tetapi dia sudah lelah bertarung. Jadi, terkadang dia suka bersantai dan beristirahat sambil berpura-pura menjadi kusir biasa. Paladin menyadari bahwa ini mungkin pertama kalinya saya datang ke kota, dan mengatakan bahwa saya perlu mencari guild untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, karena tanpa guild saya tidak akan bisa mengikuti turnamen apapun. Dan di kota ini, bertarung dan memenangkan turnamen adalah cara utama bagi para pendekar pedang untuk membuktikan nilai mereka dan menghasilkan uang. Saya menjawab bahwa saya tidak peduli dengan uang, tetapi saya ingin bertarung dengan pendekar pedang terkuat yang bisa ditawarkan tempat ini. Kusir menyuruh saya berhati-hati dengan guild-guild jahat seperti korporasi, karena mereka bisa menghisap jiwa Anda, dan bukan dengan cara yang baik. Setelah mengatakan itu, Kusir berbalik dan pergi sementara saya memasuki kota, melihat semua orang yang berbeda mengiklankan guild mereka, merekrut orang, dan pendekar pedang berbaris untuk mencoba keberuntungan mereka di guild yang lebih baik. Dalam perjalanan, saya secara tidak sengaja menabrak seorang gadis berambut pirang, yang segera menempel pada saya seperti lintah, mengatakan bahwa dia adalah anggota guild terkenal, dan ingin saya bergabung dengan mereka. Saya segera waspada terhadapnya, karena dia tampak sangat putus asa untuk mendapatkan anggota, jadi saya menolak. Namun, gadis itu tidak membiarkan saya sendiri dan terus mengganggu saya, bersikeras agar saya bergabung dengan guild mereka. Tetapi saya bukan seorang sim, dan terus menolak. Saya bertanya kepadanya guild mana yang terkuat di sini, dan dia dengan enggan menjawab bahwa guild Shadowblade adalah salah satu yang terkuat saat ini, karena memiliki 8 pendekar pedang tingkat tinggi. Saya bertanya kepadanya arah dan segera menuju ke guild itu. Saya dihentikan oleh penjaga dalam perjalanan, yang mengarahkan saya ke resepsionis untuk mengikuti ujian. Di resepsionis, saya melihat antrean panjang pendekar pedang muda yang siap mencoba keberuntungan mereka untuk masuk ke guild terkenal, yang juga membuat saya bersemangat, bertanya-tanya dengan siapa saya akan bertarung. Tetapi ketika giliran saya untuk mendaftar, resepsionis menertawakan saya karena menjadi seorang non-profesional, mengklaim bahwa hanya mereka yang memiliki profesi pendekar pedang tingkat tinggi yang dapat mendaftar untuk tantangan guild. Saya bersikeras bahwa saya pasti bisa lulus ujian mereka. Tetapi, resepsionis menolak untuk mendaftarkan saya. Dengan sedih, saya memutuskan untuk pergi ketika saya melihat 3 pendekar pedang peringkat masuk ke lobi. Mereka segera diperlakukan seperti selebriti. Namun, saya tidak terlalu peduli dengan drama itu, dan segera beralih ke guild lain. Tetapi satu persatu saya ditolak oleh mereka semua, karena tidak memiliki profesi. Lelah, saya kembali ke kota,
mengeluarkan surat yang telah diberikan ibu saya, dan menyuruh saya mencari guild lamanya, karena mereka pasti akan membantu saya menemukan sesuatu. Saya bertanya-tanya, apakah ibu saya tahu bahwa saya akan menghadapi banyak masalah? Tapi saya tetap sangat berterima kasih. Namun, sebelum saya sempat membaca surat itu, gadis berambut pirang itu menempel pada saya sekali lagi, mengatakan bahwa mereka masih bersedia menerima saya. Tapi saya menolak lagi. Dia benar-benar mulai memohon kepada saya untuk bergabung dengan guild, menyuruh saya menganggapnya sebagai amal, dan menunjuk ke sebuah rumah guild yang indah, mengatakan bahwa itu adalah guildnya. Ini sedikit mengejutkan saya, tetapi gadis itu menjawab bahwa guild mereka, yang disebut Dragon's Fang, pernah menjadi guild terbaik di negara ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi baru ini mengalami kemunduran, dan saat ini mereka adalah guild terlemah, tetapi dia ingin mengembalikannya ke kejayaan sebelumnya. Nama Dragon's Fang tiba-tiba terngiang di kepala saya saat saya teringat bahwa ibu saya pernah bercerita tentang pemimpin guildnya yang merupakan pendekar pedang ganda, yang menamai guild itu Dragon's Fang sesuai dengan skill khususnya. Saya dengan cepat mengeluarkan surat itu untuk mencari nama, dan memang itu adalah guild yang dibicarakan ibu saya. Saya memutuskan untuk ikut dengannya, yang membuatnya sangat senang. Tetapi begitu kami masuk ke dalam ruangan, saya melihat seorang pria tua mabuk dengan satu tangan tergeletak di sofa. Pria itu menyuruh saya pergi ke tempat lain, karena guild ini sudah mati dan pergi. Sementara gadis itu mengatakan bahwa itu adalah ayahnya, yang dulunya adalah pendekar pedang terbaik kedua di kota, tetapi sejak kehilangan satu tangan, dia tidak lagi sama. Namun, saya mengejutkannya dengan mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan guild. Ini membuat gadis itu sangat senang, dan dia dengan cepat menyusun perjanjian yang saya isi, dan berikan kembali kepadanya. Dia membacanya sebelum bertanya, mengapa saya mengosongkan kolom profesi. Saat itulah, saya menjawab bahwa itu karena saya tidak punya profesi. Lilia menjadi marah, dan menghunus pedangnya, mengklaim bahwa dia mengira saya mungkin seorang pendekar pedang tingkat tinggi, karena saya bersikap terlalu sulit. Tetapi sebelum dia bisa berkata lebih jauh, pintu terbuka dan seorang wanita cantik berambut merah bernama Rainer masuk ke dalam ruangan. Gadis itu segera berlari ke arahnya, menangis bahwa si bodoh non-profesional ini telah menipunya untuk bergabung dengan guild. Ini segera menarik perhatian Rainer, dan dia menatap saya, mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan bertemu saya di sini. Saya bingung dan bertanya bagaimana dia mengenal saya. Dan Rainer tampak terkejut, mengatakan bahwa kami berasal dari desa yang sama dan telah berlatih bersama. Itu masih tidak membuat saya mengingat apapun. Namun akhirnya, saya menyadari bahwa anak laki-laki berambut merah yang sering saya lawan sebelumnya sebenarnya bukan anak laki-laki, melainkan seorang perempuan. Gadis lain juga tahu cerita itu, dan bertanya kepada Rainer, apakah ini adalah si non-profesional yang mengalahkannya ketika dia masih kecil. Karena dia selalu mengira cerita itu hanyalah mitos. Namun, Rainer masih kesal dengan kekalahan itu, dan ingin segera bertarung dengan saya. Pertarungan dimulai, dan Rainer segera menggunakan serangan tebas ganda, yang saya pikir bisa saya lawan. Namun, yang mengejutkan saya, tebasan Rainer menembus serangan saya, dan mengenai dada saya. Ini membuat saya bingung, tetapi Rainer mengungkapkan bahwa dia memiliki profesi heavy swordsman. Itulah sebabnya dia bisa menggunakan pedang 5 kali lebih berat dari pedang biasa, yang berarti dia memiliki kekuatan 5 kali lipat dalam setiap tebasan. Saya terkesan dengan fakta bahwa dia mempertahankan kecepatannya, bahkan saat menggunakan pedang yang lebih berat. Tetapi kecepatan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan saya sendiri. Lain kali dia menyerang, saya menciptakan ilusi diri saya untuk mengalihkan perhatian Rainer, sementara saya muncul di belakangnya dan memukul punggungnya. Rainer bingung dan mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa percaya bahwa saya menggunakan teknik yang hanya digunakan oleh pendekar pedang tingkat tertinggi. Sementara itu, saya menyadari bahwa dia terlalu kuat untuk bisa dikalahkan dengan serangan normal saya. Rainer juga tahu ini dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan serangannya yang berat. Tetapi saya menggunakan serangan balik khas ibu saya, yang membuat Rainer berlutut dan pertarungan berakhir tak lama setelah itu. Dengan itu, sikap Lilia berubah total. Dan dia menyambut saya sekali lagi ke guild mereka, dan memberitahu saya bahwa guild mereka saat ini berutang banyak. Untuk keluar dari utang, mereka harus mengikuti turnamen dan bertarung sebagai tim beranggotakan 3 orang melawan guild lain, yang akan memiliki 5 anggota dalam satu tim. Namun, saya sangat bersemangat dengan prospek bertarung melawan lawan yang kuat dan menantikan kesempatan untuk lebih mengasah keterampilan saya. Tetapi saat itulah video ini berakhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.